Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tentu saja kita banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita yakni nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat wal afiat. Walhamdulillah, di pagi hari ini kami kembali menemani Anda dalam program kajian rutin yang diasuh oleh guru kita Al-Ustaz Abu Ubaidah Abu Abdillah Syarul Fatwa hafizahullah ta'ala, masih membahas tentang kitab yakni 40 hadis seputar wanita yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Syakir Asy-Syarif. Walhamdulillah, di Sabtu kemarin Ustaz telah membahas beberapa hadis, yakni diantaranya adalah hadis yang ke-35 dan di hadis yang ke-36, dan insyaallah ta'ala di pagi hari ini Ustaz akan melanjutkan di hadis yang ke-37, masih terkait tentang bab pakaian dan perhiasan. Bagi para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada yang memiliki kitab terjemah, silakan membuka di halaman 379. Sekali lagi kami persilakan bagi seluruh pemirsa Hasan TV yang memiliki kitab terjemah, silakan membuka di halaman 379. Dan seperti biasa nanti kami akan juga memberikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya terkait dengan pembahasan yang nanti disampaikan oleh Ustaz. Bagi Anda yang bertanya secara langsung, nanti silakan bisa menghubungi kami di nomor 081318294352. Atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan pesan singkat baik WhatsApp maupun SMS. Silakan Anda mengirimkan pertanyaan-pertanyaan di nomor 081314455557. Insyaallah pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pembahasan kita di pagi hari ini kita akan sampaikan jika waktunya mungkin, insyaallah ta'ala. Baik, alhamdulillah Ustaz telah menemani saya di studio Ahsan TV. Kita akan berbincang dan mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh beliau. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz kabar Ustaz hari ini? Alhamdulillah. Insyaallah, walaupun suasana sedang hujan di luar, tapi insyaallah mudah-mudahan diberikan keberkahan. Kita berikan kesempatan kepada Ustaz untuk memulai pembahasan. Falyatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Saudari-saudariku kaum muslimah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali dalam kajian rutin kita 40 hadis seputar wanita, dan alhamdulillah semakin banyak yang sudah kita baca dari hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis Syekh Muhammad Syakir Asy-Syarif. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang sudah kita kaji dan sudah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membimbing kita dalam kehidupan di dunia ini menuju kampung akhirat sebagai bekal kita untuk di akhirat nanti. Ketahuilah wanita muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang wanita muslimah berilmu, maka dia harus amalkan ilmu yang sudah dia punya. Karena ilmu bila tidak diamalkan, kita akan termasuk seperti orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah.
Yang dalam setiap sholat kita berlindung untuk tidak menjadi golongan orang-orang Yahudi, yaitu yang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Tidak pula kita termasuk orang-orang yang tidak punya ilmu tapi beramal, yaitu orang-orang Nasrani. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim dia harus berilmu dan beramal. Ilmu yang benar adalah ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah, membuahkan kita semakin baik, semakin lurus di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan termasuk ilmu bila kita menjatuhkan diri kita dalam perkara dosa besar, membunuh diri kita, menjatuhkan diri kita dalam keharaman, ya, atau kita menyakiti orang lain, maka itu bukan ilmu yang bermanfaat. Sekalipun yang disampaikan adalah tentang ilmu, tapi ternyata ilmunya tidak memberikan hidayah. Maka ilmu yang manfaat itu yang memberikan hidayah pada kita, jalan yang benar, jalan yang lurus, bukannya jalan orang-orang yang berlebihan dalam beragama, ya, sehingga terjatuh dalam dosa besar, membunuh diri, memberontak, ya, dan sebagainya. Maka wanita muslimah harus berbekal dengan ilmu. Wanita muslimah harus berbekal dengan ilmu yang sahih, agar dirinya bisa terjaga dari pemikiran-pemikiran menyimpang, doktrin-doktrin yang bisa menjatuhkan seseorang dalam dosa besar, ya, dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh agama ini. Karena itu wanita muslimah yang dimuliakan Allah SWT, ketika kita sudah dapat ilmu, praktekkanlah, amalkanlah, ya, bergaul dengan masyarakat, tidak menyendiri, tidak eksklusif, ya, agar kita benar-benar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jika kita mengamalkan ilmu yang sudah kita punya dari kewajiban sholat, kewajiban memakai jilbab, maka jangan khawatir dengan yang menghadapi ujian yang datang pada kita. Kalau kita sudah sholat 5 waktu, sudah memakai jilbab, menjalankan perintah-perintah agama, kemudian datang ujian dan cobaan. Misalnya cibiran, dicibir, diganggu, ya, karena kita memakai jilbab, atau yang hari-hari ini sedang hangat, kita memakai cadar, dibilang apa? Teroris dan sebagainya. Maka ini adalah ujian dalam kehidupan. Tetap kita tegar dengan jilbab kita, dengan cadar kita, ya, karena ini adalah perintah agama. Orang-orang yang mencibir, mengejek itu karena tidak tahu, karena dia tidak paham dengan hakikat sebenarnya Islam yang indah, Islam yang mengajarkan kasih sayang kepada manusia. Mereka tidak paham itu, sehingga mencibir kita yang memakai jilbab, ya, yang memakai cadar. Jangan karena ada ujian akhirnya jilbab kita lepas. Nah, sekarang lagi rame teroris yang melakukan pakai jilbab, kita lepas jilbab kita demi menghindari tuduhan itu. Tidak boleh seperti itu. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita tetap tegar dengan keislaman kita. Yang melakukan kesalahan, dosa besar, dia adalah oknum. Ya, sebagaimana kalau kita dapati orang muslim tapi mencuri, maling, maka jangan menyalahkan Islamnya, karena Islam tidak pernah mengajarkan pencurian, bahkan melarang. Jangan pula kita sebagai umat Islam, karena ada yang mencuri itu adalah identitasnya muslim, kemudian kita tinggalkan Islam kita. Supaya saya tidak dituduh maling juga, saya lepas identitas Islam, keluar, murtad dari Islam. Tidak seperti itu, ya. Begitupun dengan kewajiban-kewajiban yang kita laksanakan dari perkara agama. Ketika kita sudah memilih jalan hidayah dengan memakai jilbab, kemudian ada ujian, cobaan, ternyata yang melakukan pengeboman wanita berjilbab, maka jangan ditinggalkan jilbabnya, dia oknum. Tetap kita tegar, ini adalah ujian kehidupan. Tegar dengan jilbab yang kita pakai, tegar dengan cadar yang kita pakai. Tidak ada masalah, ya, cibiran orang, hinaan, gangguan orang, bahkan mungkin gangguan fisik. Ini adalah ujian, kita harus hadapi dan kita jelaskan bahwa saya penampilan boleh sama, tapi keyakinan tidak sama, berbeda, ya. Maka ini sebagai motivasi bagi wanita muslimah yang mungkin di hari-hari ini dia merasa khawatir dengan menegakkan agama pada dirinya,
berupa pakai jilbab besar, gamis, ya, atau pakai cadar, dia takut. Jangan khawatir, Allah akan menolong agama ini. Selama kita berpegang dengan perintah Allah, Allah tidak akan melantarkan orang-orang yang beriman. Nah, hadis nomor 37, penulis rahimahullah, beliau mengatakan, babu nahyil mar'ati an tahliqa ra'saha fi hajjin aw ghairihi. Bab larangan wanita menggunduli kepalanya ketika haji atau selainnya. Ani Ibnu Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa 'alan nisa'i al-halqu, innama 'alan nisa'i taksiru. Dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah wanita itu menggunduli kepalanya, ya, akan tetapi hendaklah wanita memendekkan rambutnya. Ya, wanita dilarang menggunduli rambutnya, akan tetapi wanita itu hendaknya memendekkan rambut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, seorang muslim itu hendaknya berdiri di atas aturan syariat. Dia berhenti dengan apa yang sudah menjadi ketentuan syariat. Di antara ketentuan syariat bagi wanita muslimah dilarang mencukur habis rambutnya, baik saat haji atau umrah atau selain keduanya. Karena rambut bagi seorang wanita adalah mahkota. Kecantikan bagi seorang wanita dengan rambutnya, nah, itu tidak dipungkiri oleh siapapun, termasuk kaum laki-laki. Mereka akan senang ketika melihat istri ada rambutnya. Namun bagaimana kiranya ketika seorang suami memiliki istri tidak punya rambut? Tentu akan menakutkan. Ya, jadi wanita memiliki rambut panjang itu adalah salah satu kecantikan yang ada pada dirinya, mahkotanya. Maka tidak boleh wanita itu mencukur habis rambutnya baik saat haji atau umroh atau selainnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa wanita ketika melaksanakan manasik haji, manasik umroh, ketika tahallul, maka wanita hanya mencukur sebatas satu ruas ujung jari telunjuk. Mencukur hanya mengambil sedikit dari rambutnya saja, satu ruas ujung jari telunjuk. Tidak sama dengan kaum laki-laki. Kaum laki-laki bila haji dan umroh dan kemudian mereka selesai tawaf, ya, selesai sa'i, kemudian tahallul, maka yang paling afdal bagi laki-laki adalah al-halqu, cukur habis. Ya, kalau bahasa di Saudinya para tukang cukur bilangnya mus, ya. Mus, maksudnya mus itu apa? Pisau. Pisau itu maksudnya dikerok habis, itu mus. Ya. Berbeda dengan kaum wanita nggak boleh seperti ini. Ya, dia hanya boleh memendekkan, mengambil sedikit dari rambutnya saja. Hadis yang mulia ini memberikan pelajaran pada kita. Yang pertama, tidak boleh wanita mencukur rambutnya sampai habis. Tidak saat umroh dan haji, tidak pula pada selain keduanya. Maka wanita muslimah, janganlah Anda mencukur habis rambut Anda sampai gundul, sampai botak, pelontos, itu tidak boleh. Kecuali ada uzur, ada hajat, uzur yang membolehkan. Contohnya misalkan wanita ini mengalami sakit yang mengakibatkan rambutnya itu rontok, harus dicukur habis. Seperti harus melakukan operasi, ya, kanker kah atau apa begitu, ya. Maka dia boleh mencukurnya karena memang alasan medis, tapi dia harus mengambil rambut palsu untuk menutupi aibnya. Ya, jangan dibiarkan kepalanya botak begitu saja, tapi dia mengambil rambut palsu. Itu tidak mengapa kalau kita pakai rambut palsu dengan alasan ada uzur. Namun ketika tidak ada uzur, tidak boleh. Maka yang kita lihat, ya, sebagian wanita muslimah mencukur rambutnya hanya karena ingin acting, dipelontos, meniru laki-laki karena ingin acting jadi laki-laki, padahal dia wanita. Ini nggak boleh, haram. Hukumnya haram. Karena Nabi mengatakan, laisa 'alan nisa'i al-halqu. Wanita itu tidak boleh menghabiskan rambutnya. Tapi yang dibolehkan bagi kaum wanita adalah memendekkan rambut.
Hadis ini juga memberikan pelajaran pada kita, boleh bagi seorang wanita untuk memendekkan rambutnya dalam rangka berhias, dalam rangka mempercantik diri. Namun tetap dalam kode etik agama. Ketika wanita ingin mencukur rambutnya, memotong rambut, dipendekkan, tetap dalam kode etik aturan agama. Apa? Rambutnya dipendekkan tidak meniru seperti gaya potongan rambut kaum laki-laki. Ya, misalkan ada wanita rambut dipotong tapi dengan model cepak seperti ABRI, boleh nggak? Ya, kanan kirinya tipis, atasnya tebal, tidak boleh. Memang boleh wanita memotong rambut, memendekkan rambut boleh, tapi dengan tetap aturan syariat, tidak boleh menyerupai potongan rambut kaum laki-laki. Baik, kalau rambutnya dipotong pendek seperti polwan, ya boleh tidak? Rambutnya dipotong pendek seperti polwan. Polwan itu pendek ke mana sih? Telinga ya. Baik, dalam rangka menyenangkan suami. Suaminya ingin kamu coba action jadi polwan, potong rambutmu. Nah, nanti saya belikan seragam polisi. Ya, tapi untuk di rumah, bukan di luar. Sekarang pertanyaan kita, kalau si wanita yang memotong rambut ini sependek potongan rambut polwan, polisi wanita, jika dilihat dari belakang kelihatan wanita apa kelihatan laki-laki? Kalau dilihat dari jauh, dari belakang potongan rambut polwan itu masih terlihat seperti wanita, maka boleh. Namun ketika dilihat dari belakang kok seperti laki-laki padahal itu wanita, maka ini tidak boleh. Ya, jadi dilihat mode rambut. Ketika wanita akan memendekkan rambutnya, maka perlu dilihat rambut pendek itu menyerupai kaum laki-laki tidak. Jika dia dilihat dari jauh masih seperti wanita, maka potongan rambut tersebut boleh. Namun ketika potongan rambut wanita sudah pendek seperti laki-laki, bahkan dilihat dari belakang juga orang mengira dia laki-laki, maka potongan rambut semacam ini tidak boleh. Ya, ini. Kemudian juga pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, hendaknya seorang wanita memperhatikan mahkotanya, yaitu rambutnya. Apakah itu dikeramasi, dikrimbat, dirawat dengan diberikan vitamin-vitamin, atau rambutnya dirapihkan, ya, dicatok, apalagi rebonding, silakan. Dalam rangka merawat rambut, tidak ada masalah. Maka para wanita muslimah, misalkan Anda di rumah memiliki krimbat untuk mengurusi rambut, dikasih vitamin, dikasih apa begitu ya supaya sehat, tidak mudah rontok, tidak ada masalah. Dan para suami hendaknya membantu istri dalam membelikan ya cairan-cairan sampo yang bisa menguatkan rambutnya, tidak mudah rontok dan sebagainya. Karena wanita, masalah yang sering terjadi adalah kerontokan. Terlebih lagi ketika hamil, menyusui, yang akan mengalami kerontokan. Maka wanita muslimah hendaklah perhatian dengan rambutnya, karena ini termasuk mahkota seorang wanita muslimah. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa ada sebagian hukum-hukum wanita dan laki-laki itu berbeda. Seperti mencukur habis ketika haji. Laki-laki dianjurkan ketika tahallul mencukur habis. Ketika umroh dicukur habis rambutnya, tapi wanita tidak boleh. Ini menunjukkan ada sebagian hukum laki-laki dan wanita itu tidak sama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum wanita dan kaum laki-laki dalam pandangan syariat Islam terbagi menjadi 4 hukum. Hukum yang pertama, hukum-hukum yang khusus bagi kaum laki-laki dan tidak berlaku bagi kaum wanita. Hukum-hukum yang khusus bagi kaum laki-laki tapi tidak berlaku bagi wanita. Contoh, laki-laki wajib mencari nafkah. Wanita tidak wajib mencari nafkah. Laki-laki wajib pergi jihad, wanita tidak wajib pergi jihad. Ya. Laki-laki apalagi wajib sholat berjamaah, sholat Jumat 5 waktu di masjid, tapi wanita tidak wajib
untuk sholat berjamaah atau jumatan di masjid. Tidak wajib ya, walaupun boleh. Ini menunjukkan bahwa hukum laki-laki dan wanita tidak sama. Ada hukum-hukum yang khusus bagi laki-laki, tidak berlaku bagi wanita. Yang kedua, keadaan kedua, ada hukum-hukum yang khusus bagi wanita, tidak berlaku bagi laki-laki. Contoh, wanita wajib pakai jilbab. Laki-laki pakai jilbab tidak? Tidak. Wanita boleh memakai emas. Cincin emaskah, kalung emaskah, gelang emaskah, tapi laki-laki boleh tidak pakai perhiasan emas? Tidak boleh. Ini menunjukkan pada kita ada hukum-hukum yang khusus wanita dan laki-laki tidak berlaku. Termasuk dalam hal ini adalah wanita ketika tahallul memendekkan saja rambutnya, adapun laki-laki yang afdol adalah mencukur habis. Keadaan ketiga, ada hukum-hukum yang wanita itu setengahnya hukum laki-laki. Keadaan ketiga, hukum-hukum dalam syariat Islam, ada yang wanita adalah setengah hukumnya laki-laki. Setengahnya. Contoh, dalam pembagian waris. Laki-laki dapat 2 bagian, wanita dapat 1 bagian. Ini berarti setengahnya. Wanita itu setengahnya laki-laki. Contoh yang lain, akikah. Wanita, ya, bila anak yang lahir itu adalah perempuan, cukup 1 kambing. Namun bila laki-laki 2 kambing. Berarti wanita setengahnya laki-laki. Contoh lain apa? Persaksian, syahadah. Ya. 2 orang saksi wanita itu sebanding dengan 1 orang saksi laki-laki. 1 orang saksi laki-laki sebanding dengan 2 saksi wanita. Ini menunjukkan wanita itu setengahnya laki-laki. Ini keadaan ketiga, bahwa ada hukum-hukum syariat yang wanita itu setengahnya laki-laki. Yang keempat adalah hukum-hukum yang pada asalnya wanita dan laki-laki sama, tidak dibedakan. Contoh, kewajiban sholat 5 waktu. Laki-laki wajib sholat 5 waktu, wanita juga wajib sholat 5 waktu. Apalagi hukum-hukum yang sama, puasa Ramadan. Sebentar lagi kita puasa Ramadan. Kaum laki-laki wajib puasa Ramadan, wanita juga wajib puasa Ramadan. Inilah yang disabdakan oleh Nabi SAW. Innaman nisa'u syaqaiqur rijal. Sungguhnya kaum wanita itu adalah saudara kandungnya kaum laki-laki. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa panjangnya rambut seorang wanita termasuk kecantikannya. Ya, wanita itu berambut panjang ini termasuk salah satu daya tarik kecantikan seorang wanita. Ya, maka para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahagiakanlah suami kita dengan mahkota rambut kita yang baik dan bagus. Ya. Jadi jangan sampai rambut sudah lepek ya. Suami datang masih rambutnya lepek, dicium baunya bau apek gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Belilah cairan sampo ya, murah sampo juga untuk membuat wangi di depan suami, maka ini termasuk disyariatkan, dianjurkan bagi wanita muslimah. Baik, ini beberapa pelajaran bisa kita petik dari hadis ini. Kemudian hadis ke-38. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Aumatim ra'atun min wara'i sitrin biyadiha kitabun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqabada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadahu faqala ma adri ayadu rajulin am yadu imra'ah qalat bal imra'atun qala law kunti imra'ah la ghayyarti atfaraki yakni bil hinna." Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, ada seorang wanita memberikan isyarat, ya, sebuah kitab dengan tangannya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi melihat tangannya, kemudian berkata, saya tidak tahu apakah ini tangan laki-laki atau tangan perempuan. Aisyah mengatakan itu adalah tangannya wanita. Maka Nabi mengomentari, kalau kamu adalah seorang wanita, maka kamu akan merubah warna kukumu dengan hinna, dengan daun pacar. Hadis yang mulia ini ya menganjurkan pada kita sebagai wanita muslimah boleh merubah warna tangan, warna kuku, warna kaki ya. Warna kuku kaki itu boleh dirubah. Ya, dengan diberikan perhiasan seperti daun pacar ya, hina, untuk
keindahan kuku-kuku kita, tangan-tangan kita. Ketahuilah wanita muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, daun pacar itu adalah yang bisa menimbulkan efek warna kekuning-kuningan, kemerah-merahan. Yaitu merupakan bahan terbaik untuk dipakai sebagai pacar, ya. Rasulullah SAW mengatakan, inna ahsana ma ghayyara bihi syaibu al-hinna wal katam. Sungguhnya yang paling baik bahan yang dipakai untuk merubah uban adalah daun pacar, hina, dan katam. Ya. Maka berhias bagi seorang wanita muslimah boleh-boleh saja. Ya, dia mewarnai kukunya ya dengan pacar, itu boleh. Kemudian rambutnya diwarnai boleh, tapi tidak dengan warna hitam. Tidak dengan warna hitam. Kalau warna hitam itu dilarang. Ya. Begitu pula wanita muslimah berhias. Misalkan telapak tangannya diberikan lurik-lurik, motif-motif, tapi tidak tato ya, bisa hilang, itu boleh. Ya, dalam rangka berhias. Karena wanita muslimah itu dianjurkan berhias terutama ketika di depan suaminya. Akan tetapi untuk khusus masalah rambut, tidak boleh rambut kita yang mulai memutih dicabut. Tidak boleh dicabut, karena uban seorang wanita, seorang laki-laki adalah akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, la tantafis syaiba ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Jangan kalian cabut uban-uban kalian. Tidaklah seorang muslim beruban kecuali uban tersebut akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Maka rambut kita yang mulai memutih, banyak ubannya, dicat, diwarnai, tapi jangan warna hitam. Ya, tidak boleh warna hitam. Boleh dengan warna apa selain hitam? Pink, ya, merah, coklat, pirang, silakan. Tapi jangan warna hitam, karena ini tidak diperkenankan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jelas hadis ini memberikan pelajaran pada kita bahwa wanita boleh mencat kukunya, rambutnya dalam rangka berhias. Dalam rangka berhias, dan ingat tidak boleh ditampakkan kepada laki-laki lain kecuali mahramnya. Rambutnya dicat pirang misalkan, supaya kelihatan seperti bule potan. Boleh ya, boleh, tapi tidak boleh di depan selain mahram. Hanya untuk suami, ayah kandung, paman, ponakan itu boleh. Tapi untuk selain mahram tidak boleh dia tampakkan kecantikannya berupa perhiasan rambut atau kukunya dan lain sebagainya. Allahu ta'ala alam. Ya. Ini yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini, 2 hadis ya, semoga bermanfaat. Dan selanjutnya kami beri kesempatan untuk tanya jawab bagi yang ingin bertanya dan interaktif bersama kami. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakumullah khairan atas penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz di hadis yang ke-37 dan di hadis yang ke-38. Tibalah saatnya kami berikan kesempatan bagi Anda para pemirsa Ahsan TV untuk bergabung dalam segmen soal jawab. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin menelpon di nomor 0813-1829-4352. Adapun bagi yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, silakan bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0813-1445-5557. Insyaallah taala pertanyaan Anda akan kami bacakan setelah kita jeda berikut ini, insyaallah. Baik para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, kita masuk dalam segmen soal jawab. Kami berikan kesempatan bagi Anda jika ingin bertanya terkait tentang pembahasan yang tadi disampaikan oleh Ustadz, silakan bisa menghubungi kami di nomor 0813-1829-4352. Atau Anda pun bisa bertanya melalui layanan pesan singkat dengan mengirimkan pertanyaan di nomor 0813-1445-5557. Baik, sambil kita menunggu penelpon dari pemirsa, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama kita bacakan dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah setiap seorang istri yang ingin mencukur rambutnya harus seizin oleh suami Ustadz? Mohon nasihat dari Ustadz. Jazakumullahu khairan. Baik, pertanyaan pertama dari hamba Allah di Bekasi. Apakah setiap wanita muslimah istri
ketika akan mencukur rambut dia harus izin dengan suaminya? Jawabannya adalah bahwa suami itu kadang ridho dengan satu bentuk model potongan rambut, terkadang tidak ridho dengan bentuk potongan rambut lainnya. Maka ketika istri ini akan merubah potongan rambutnya, dia minta izin. Hendaknya dia minta izin pada suami, saya pengen potong rambut modelnya jadi begini, suka atau tidak? Tanya suaminya, ya, tanya suaminya. Kalau ingin membuat surprise, misalkan kejutan kepada suami, maka potongan rambut kita itu jangan yang macam-macam, ya, yang kadang-kadang membuat suami tidak suka. Jadi kita tetap harus mencari kesukaan suami itu seperti apa, ya, rambut modelnya seperti apa. Boleh kita potong misalkan tiba-tiba tanpa izin, tiba-tiba kejutan, ya, surprise, langsung ya buka jilbab di kamar depan suami, menampakkan model potongan rambut baru. Kalau suaminya memang kita sudah tahu dia suka seperti itu, maka tidak ada mengapa kita tanpa izin pada suami. Nah, baik, jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan oleh Ustaz dari pertanyaan tadi dari hamba Allah di Bekasi. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz, masih dari pemirsa Hasan TV. Ustaz, mohon penjelasan terkait tentang jenis kutek, bukan kutek ya, siapa yang untuk kuku Ustaz? Untuk kuku, apakah ada ketentuan khusus Ustaz bagi para wanita jika menggunakan hal tersebut Ustaz? Mohon nasihat dari Ustaz. Baik, tadi sudah kami sebutkan bahwa wanita muslimah boleh berhias dengan mencat kukunya, ya, dengan daun pacar. Keunggulan bahan daun pacar itu, apabila kita pakai di kuku, dia tidak akan menghalangi sampainya air ke kuku, tidak akan menghalangi sampainya air wudhu ke kuku, atau ketika kita mandi wajib, ya, mandi junub, air bisa sampai ke kuku karena bahan yang kita pilih adalah daun pacar. Namun kalau kita pilih dengan bahan-bahan lain seperti kuteks yang tebelnya 1 inci misalkan, dan bisa menghalangi sampainya air wudhu ke anggota jari-jari kita, maka ini tidak dibenarkan. Ya, berhati-hati dengan bahan kuteks atau apa modelnya yang bisa menghalangi sampainya air wudhu, atau ketika kita mandi wajib air tidak bisa menyentuh kuku kita, maka ini jangan dipakai bahan seperti ini. Karena salah satu syarat diterimanya sholat kita adalah ketika berwudhu air itu sampai mengenai seluruh anggota wudhu yang wajib dibasuh, ya. Jadi kalau kita berwudhu, anggota wudhu yang wajib dibasuh itu harus kena air semuanya, ya. Tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi, misalkan cat. Ya, cat itu kan tebel ya, kalau tebel dia nggak bisa, air tidak bisa tembus ke kulit. Nah, ini harus dihindari oleh wanita muslimah. Mengenai model warnanya apa saja, ya silakan. Kalau daun pacar itu efeknya warna seperti orange, jingga, ya, kemerah-merahan, ya, bagus, itu boleh. Yang lain misalkan pengen ungu, kuning, hijau, ya silakan saja. Asalkan jangan sampai bahan yang dipakai itu bahan-bahan yang tidak tembus air. Kalau tidak tembus air berarti wudhu kita tidak sah. Kalau wudhu tidak sah maka sholat juga tidak sah. Ini berbahaya. Nah, baik Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasan dari Ustaz. Kita berikan kesempatan kembali bagi pemirsa yang ingin bergabung, ingin bertanya secara langsung di nomor 0813 1829 4352, atau sekali lagi bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0813 1445 5557. Baik, kita bacakan kembali pertanyaan yang datang dari WhatsApp. Ustaz, terkait dengan henna, apakah boleh wanita menggunakannya selain untuk acara pernikahan Ustaz? Mohon nasihat dari Ustaz. Baik, apakah boleh wanita muslimah memakai henna selain acara pernikahan? Jawabannya boleh. Ya, hadis yang tadi kita baca, seorang wanita memberikan sebuah surat kepada Rasul SAW dan kelihatan tangannya. Kata Rasulullah SAW, kalau memang ini tangan wanita, maka engkau akan merubah warna kuku tanganmu. Ini menunjukkan bahwa memakai hina tidak ada kaitannya dengan pernikahan. Baik pernikahan atau selain pernikahan, maka boleh kita memakai daun pacar. Kecuali dalam satu keadaan, dari masa berkabung.
Karena memakai daun pacar itu termasuk perhiasan, di masa berkabung wanita misalnya ditinggal mati oleh suaminya, dia harus melakukan iddah selama 4 bulan 10 hari. Maka di masa melakukan iddah 4 bulan 10 hari tidak boleh memakai daun pacar, karena ini termasuk perhiasan. Wanita ketika melakukan masa iddah ditinggal mati suaminya, dia tidak boleh berhias, tidak boleh dandan, termasuk dalam hal ini memakai pacar, itu tidak boleh. Selain itu dibolehkan wanita memakai pacar, baik untuk acara pernikahan atau selain pernikahan. Jadi ketika masa berkabung, ya, suami kita meninggal dunia, tidak boleh berhias, karena memakai daun pacar itu termasuk perhiasan. Nah, Allah a'lam. Nah, tambahan kan jika keluar rumah dan hendaknya masih ada, itu apakah tidak mengapa, Ustaz? Tidak mengapa. Jadi ketika kita keluar rumah, ya, masih ada bekas pakai daun pacarnya, tidak mengapa, karena ini termasuk hal menyulitkan. Ketika pakai daun pacar dan dia kan awet, ya bisa 1 pekan, pengen keluar, dihapus, susah, itu tidak bisa dihapus itu. Kalau daun pacar dia akan hilang dengan sendirinya, maka ini termasuk yang dimaafkan. Buktinya Nabi mengatakan apa ketika melihat tangannya, karena tangan itu kan bukan aurat ya, pergelangan. Kalau ini tangan wanita, niscaya dia akan rubah, kukunya itu dicat, seperti itu ya, dia akan merubah warna kukunya. Ini menunjukkan boleh ketika kita pakai hina kelihatan laki-laki, tidak ada masalah. Tapi kalau rambut tidak boleh ditampakkan, karena rambut itu berhubungannya dengan aurat. Ya, kepala wanita itu kan aurat, harus ditutup. Maka jangan kita tampakkan rambut kita yang pirang kepada laki-laki asing, tidak boleh. Nah, baik, jazakallahu khairan atas nasihat dari Ustaz. Kita beri kesempatan bagi pemirsa ingin bergabung dalam layanan interaktif di telepon nomor 813-1829-4352. Sudah ada telepon yang masuk, kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan nama Allah di Sumatera Barat, Pak. Baik, silakan pertanyaan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh 3 pertanyaan ya Ustaz? Ya, Masya Allah, diborong ya. Silakan Pak, disampaikan. Iya, yang pertama, niat sholat sunnah itu boleh digabungkan nggak Ustaz? Baik. Niat sholat sunnah wudhu sama tahajud sekalian sholat sunnah taubat. Terus yang kedua, kalau orang sakit itu bayar fidyah, dia nggak sanggup puasa, bayar fidyahnya berapa gitu? Gimana yang kedua tadi Bapak, bisa diulangi? Yang kedua, kalau orang sakit dia nggak sanggup puasa itu berapa bayar itunya, bayar fidyah? Baik. Yang ketiga, kalau baca Al-Quran kita di HP terlalu sering, bagaimana hukumnya Ustaz? Baik. Masalahnya kadang kita nggak sempat wudhu atau wudhu udah lepas gitu kan. Baik, terima kasih. Cukup pertanyaannya? Iya Ustaz. Baik. Ditunggu jawaban dari Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan hamba Allah tadi di Sumatera Barat. Baik, bisa dipahami Ustaz 3 pertanyaan tersebut. Yang pertama, apakah boleh menggabungkan niat sholat sunnah dengan beberapa sholat, misalkan sholat sunnah wudhu, kemudian sholat sunnah tahajud dan sebagainya? Itu pertanyaan pertama. Baik, kita jawab pertanyaan pertama, kita jawab satu persatu terlebih dahulu. Bolehkah kita menggabungkan beberapa niat dalam sholat sunnah? Misalkan saya bangun malam, otomatis setelah buang air kecil saya berwudu, ya. Selesai berwudu saya mau niat sholat ba'da wudu, ya. Sholat selesai berwudu, kemudian digabung juga dengan sholat tahajud, kemudian digabung juga dengan sholat taubat dan lain-lain. Ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, ini dalam pembahasan fikih ya disebut ta'addud an-niyat, ya, beberapa niat digabungkan menjadi satu, ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam menggabungkan beberapa niat menjadi satu, ada beberapa patokan yang harus kita perhatikan. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Qawaid Ibnu Rajab. Ya, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab, beliau menyebutkan kaidah-kaidah bolehnya menggabung beberapa amalan dengan beberapa niat dalam satu amalan. Ya, disebutkan kaidahnya,
Ibnu Rajab berkata dalam kitabnya, idzastama'a ibadatani min jinsin wahid walam yakun ahaduhuma ala wajhil qada wala ala wajhit tabaiyah jaza fi'luhuma. Ya, apabila berkumpul dua ibadah, idzastama'a ibadatani min jinsin wahid, dari satu jenis. Ini syarat pertama. Ibadah yang akan kita gabungkan dengan beberapa niat itu satu jenis. Walam yakun ahaduhuma ala wajhil qada, dan salah satu dari dua ibadah ini bukan dilaksanakan dalam rangka membayar hutang. Wala ala wajhi tabaiyah, tidak juga dalam rangka dia saling mengikuti. Jadi syaratnya menggabungkan beberapa niat dalam satu amalan, satu ibadahnya satu jenis. Dua, bukan dalam rangka bayar hutang, qada. Tiga, bukan ibadah yang saling mengikuti. Mari kita terapkan kaidah ini dalam pertanyaan saudara bapak kita, ya. Beliau bertanya, boleh tidak sholat sunnah wudu dengan sholat tahajud digabungkan? Pertanyaan kita yang pertama, syaratnya ibadahnya satu jenis. Apakah ini sejenis? Ya. Apakah sejenis? Jawabannya iya, sama-sama sholat sunnah. Ya, dia hanya selesai sholat sunnah setelah wudhu saja, kemudian kita tahajud, boleh digabung. Apakah salah satunya dalam rangka bayar hutang? Tidak. Saling mengikuti? Tidak. Maka boleh digabung antara sholat sunnah selesai wudhu dengan tahajud. Baik, sekarang digabung dengan niat yang ketiga, sholat taubat. Nah, ini syarat pertama, digabungkannya beberapa niat dengan satu amalan, ibadah tersebut sejenis. Dan kami melihat tahajud dengan taubat tidak sejenis. Karena tahajud tujuannya sholat malam, ya, qiyamul lail, sementara sholat taubat punya maksud khusus. Apa maksud sholat taubat? Taubat dari dosa. Ini kan jenisnya lain. Walaupun sama-sama sholat sunnah, tapi jenisnya lain, berbeda. Maka antara tahajud dengan sholat taubat tidak bisa digabung, karena dia tidak sejenis. Yang bisa digabung itu yang hanya sejenis saja. Ya, ini jawaban pertanyaan dari hamba Allah, ya, yang pertama. Yang kedua adalah orang yang sakit tidak puasa, berapa ukuran bayar fidyahnya? Orang yang sakit itu tidak semuanya bayar fidyah. Yang boleh bayar fidyah bagi orang sakit adalah hanya satu keadaan, yaitu yang sakitnya tidak bisa diharapkan sembuh, alias sakit terus-menerus. Ketika orang itu sakit terus-menerus tidak bisa diharapkan sembuh, baru dia bayar fidyah. Adapun kita yang sakit kemudian sembuh, sakit kemudian sehat, tidak boleh bayar fidyah. Dia harus bayar hutang puasa. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian yang sakit, lihat, Allah sebutkan jenis sakit. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, kemudian dia berbuka, maka hendaklah dia ganti di hari yang lain. Jadi kalau sakitnya masih bisa diharapkan sembuh, apalagi sakit-sakit ringan, dia tidak puasa, maka kewajibannya bayar hutang puasa. Yaitu dia berpuasa di hari yang lain selain Ramadan. Setelah Lebaran, dia puasa dengan niat bayar hutang, kemarin saya sakit tidak puasa. Ya, ini. Nah, ketika sakitnya terus-menerus berkepanjangan, barulah dia bayar fidyah. Ukuran fidyah berapa? Fidyah itu adalah satu sok. Satu sok dari ukuran beras, ya. Kurang lebih ya 1 kilo lah, ya, atau setengah kilo, pokoknya seperti itu, 1 kilo, pokoknya 1 sok, dengan memberi makan fakir miskin. Ya, fidyah itu dengan memberi makan fakir miskin. Kita ngasih makan siang kepada seorang miskin sudah dikatakan bayar fidyah. Ini ukuran. Tapi ingat sekali lagi, yang sakitnya terus menerus berkepanjangan, tidak bisa diharapkan sembuh, bukan yang sakit kemudian sembuh. Ini tidak boleh fidyah. Pertanyaan ketiga, bolehkah kita sering-sering baca Quran lewat HP padahal tidak ada berwudu dan lain-lain? Membaca Al-Quran hendaknya kita bersuci, ya, dalam keadaan suci. Namun ketika tidak suci pun tidak dilarang untuk baca Quran. Namun lebih afdol bagi yang baca Quran dalam keadaan suci itu tentu lebih
lebih baik. Nah, orang yang tidak punya wudu kemudian memegang HP itu boleh, karena HP itu bukan Quran. HP Quran bukan. Maka dia pegang dalam keadaan tidak suci, tidak mengapa. Tidak punya wudu pegang HP boleh. Nah, masalahnya ketika baca itu harus sebaiknya dalam keadaan berwudu, tidak dalam keadaan tidak berwudu. Walaupun boleh tidak wudu juga baca Quran lewat HP. Naam, wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan atas jawaban dari pertanyaan dari hamba Allah tadi di Sumatera Barat, sekaligus penutup kita di kesempatan pagi hari ini. Maka kami ucapkan sekali lagi jazakumullahu khairan pada Ustadz yang meluangkan waktu di hari Jumat dan Sabtu di setiap ba'da subuh dari pukul 5.30 sampai dengan pukul 6.30. Dan kami ucapkan juga jazakumullahu khairan pada seluruh pemirsa Ahsan TV yang terus menyimak tayangan kajian yang diasuh oleh beliau. Maka izinkan kami atas nama kru yang bertugas mengucapkan permohonan maaf jika ada kekurangan dalam memberikan kajian di pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.